sabar dari segala nafsu kita, nafsu makan, nafsu minum, dalam segi ucapan kita, dalam segi tangan kita, kaki kita harus sabar. Yang biasanya bukan di bulan Ramadan kita sering siangnya kita makan siang, sekarang kita harus menahan diri kita untuk tidak makan siang di bulan suci Ramadan ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang yang bersabar ini Allah akan cukupkan pahalanya mereka tanpa batas. Kuncinya sabar ini. Alhamdulillah. Puasa itu mempunyai syiri dan syarat-syarat batin seperti yang telah difatwakan kepada Syekh Muhammad Zamaluddin di dalam kitabnya Maudidul Mukminin. Di dalam kitabnya berbunyi ada 6 perkara. Yang pertama al-awwalu ghaddul basri, yaitu memejamkan mata. Ya, syarat-syarat di dalam puasa itu kata Syekh Muhammad Zamaluddin, yang pertama itu apa? Ghaddul basri, yaitu memejamkan mata. Ya. Jadi maksud memejamkan mata ini melihat apapun perkara yang tidak baik dan perkara yang makruh. Ya, di dalam Syekh Muhammad Zamaluddin. Terus yang kedua apa? Hifzul lisan, yaitu apa? Menjaga lisan kita. Ya, di dalam puasa ini syarat yang kedua itu menjaga lisan kita. Yang suka berbicara kasar nih, kita harus tahan nih. Ya, apalagi anak-anak muda nih. Kalau siang-siang hari main game, bahasanya nggak tahu udah kemana-mana tuh. Makanya kata Syekh Muhammad Zamaluddin mengatakan yang kedua yaitu apa? Hifzul lisan, yaitu menjaga lisan kita. Yang suka berbicara bohong kita jaga, membicarakan orang lain, yang suka adu domba jangan sampai. Ya, kita harus menjaga hifzul lisan kita, menjaga lisan kita di sini. Terus yang ketiga apa? As-salisu kafus sam'i, yaitu apa? Mencegah pendengaran. Ya, kita jaga pendengaran kita, kata Syekh Muhammad Zamaluddin. Ya, karena sesungguhnya semua perkara yang haram dalam pengucapan maka haram juga diperhatikan. Nah, terus yang keempat ar-rabi'u kaffu baqiyatil zawarih, yaitu menjaga anggota badan. Anggota badan kita jaga. Yang keempat nih kata Syekh Muhammad Zamaluddin, ya, anggota badan seperti tangan, kaki dari dosa dan juga perkara-perkara yang makruh kita tangani. Yang tangan ini yang kita gunakan, yang suka menonjol nih kita jaga nih, jangan sampai kita gunakan di bulan suci Ramadan ini. Ya, yang kaki kita yang kita suka pakai untuk berjalan ke tempat-tempat yang tak disukai oleh Allah, kita jaga kaki kita, harus sering-sering ke masjid, banyakin baca Quran di dalam masjid. Biar apa? Ala bizikrillah tasma'inal qulub. Atas kita mengingat Allah, hati kita akan bahagia. Ya, hati kita akan bahagia. Mengingat Allah itu bisa berzikir, sering membaca Al-Quran, insya Allah hati kita akan bahagia. Ya, sabar di situ. Banyakin baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Terus adapun perkara yang samar halal dan haramnya ketika berbuka. Fala ma'na lisawmi 'anit ta'ami halali summa iftari 'alal haram. Artinya sehingga tidak ada gunanya berpuasa menahan dari makan dan minum perkara yang halal, kemudian berbukanya dengan perkara yang haram. Jadi puasanya ini halal, tapi berbukanya dengan cara yang haram. Nah, adapun qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimi laisa lahu min shaumihi illa ju'u wal atus. Banyak orang berpuasa tetapi dirinya tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya. Puasa dari pagi sampai mau berbuka, tapi pas berbukanya puasanya hanya dihitung cuma lapar dan haus doang. Ya. Puasa tapi
perkataannya masih begitu, ya. Puasa tapi sholatnya susah. Puasa tapi masih tangannya masih nakal, masih pengen ngajak-ngajak orang. Puasa tapi nggak bisa ngejaga lisan kita, masih suka berbicara ke orang yang tidak baik, masih suka berbohong, masih suka mencela orang, ya. Maka puasanya itu kata Syekh Muhammad Zamaluddin, yaitu apa? Puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar doang, tapi tidak mendapatkan pahala. Nah, terus yang kelima kata Syekh Muhammad Zamaluddin, an la yastaksiru min at-ta'ami halali waqti iftar, tidak memperbanyak makanan ketika berbuka, ya. Jadi di saat kita berbuka puasa, kita tidak boleh memperbanyak makanan, secukupnya aja. Secukupnya aja, jangan memperbanyak. Jadi dari pagi nahan makan, yang biasanya sarapan, yang biasanya makan siang, ya, kita tahan, terus kita balas dendamnya pas berbuka, ya. Jadi pas berbukanya udah ada gorengan, mie goreng, nasi, ayam, semuanya masuk ke dalam perut. Jangan berlebihan di saat berbuka puasa. Furuhus shaumi wa sirruhu tad'iful qawil lati hiya wasailus syaitani fil audi ila syurur. Ruh dan sirihnya puasa yaitu melemaskan kekuatan-kekuatan yang menjadi perantaranya setan untuk mengajak kepada perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya, karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Saya minta maaf, dan ini juga masih dalam suasana Ramadan. Saya selaku pribadi, selama saya menjadi yang udah jadi mahasiswa di sini, dalam beri perilaku, perkataan, ya, saya minta maaf. Dan mungkin teman-teman saya juga banyak salahnya, saya mohon pribadi, dan para teman-teman pun saya meminta maaf kepada jamaah Masjid Al-Istiqomah. Syukran, jazakumullah khairan katsiran, afwan jiddan, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada